Karena tidak ada gunung yang terlalu tinggi dan tidak ada laut yang terlalu dalam. Kami akan mencoba sesuatu yang baru, mendaki gunung bersama motor. Telomoyo adalah satu-satunya gunung di Indonesia yang bisa diakses dengan motor sampai ke puncak. Bisakah kami menaklukkannya? Semua akan ada di video kali ini. Oke, jadi ini pas banget masih jam 5. Kita mau melanjutkan touring kita menuju Telomoyo. Ini sekarang kita dari Yogyakarta posisinya. Terus kalau ke Telomoyo itu daerah Magelang ya. Itu sekitar 2 jam dari sini. Bismillah. Masih gelap banget, guys. Karena masih pagi banget. Perjalanan dari Yogyakarta menuju Telomoyo kurang lebih menempuh jarak sekitar 69 km dengan melewati 4 kabupaten besar di Jawa Tengah seperti Yogyakarta, Sleman, Munthilan, dan Magelang. Jadi sekarang sekitar jam 6.20 ya. Jadi sekarang sudah sampai Sleman. Jadi nanti di depan sekitar 500 meter lagi kita melewati jembatan Kresek. Nah, jembatan Kresek itu yaitu jembatan yang menghubungkan antara daerah istimewa Yogyakarta dan daerah Jawa Tengah tentunya. Jadi nanti kalau dari arah Jogja kita mau ke Telomoyo, kita harus melewati jembatan Kresek. Jembatan Kerasak adalah jembatan tertua yang dibangun sejak zaman Hindia Belanda. Yang uniknya di sini ada 2 patung pekerja menggunakan helm proyek sedang melakukan pengeboran. Mereka berdua adalah pekerja proyek yang bertugas untuk membuat fondasi jembatan pada tahun 1976. Nah, karena konstruksi tanahnya berbatu, makanya untuk melakukan pengeboran harus menggunakan dinamit. Namun keduanya tidak mendengar penjelasan kepala proyek karena akan ada ledakan dinamit. Alhasil mereka mati seketika, dan untuk mengenang kedua pekerja ini dibuatkan patung pekerja sebagai ikonik jembatan Kerasak. Sekarang sekitar jam 7.15. Ini kita sudah sampai di Magelang. Ini nanti di depan ini ada pertigaan, itu pertigaan Munthilan. Kita ambil ke arah kanan ya. Kita ke arah lereng Merbabu. Jadi untuk menuju ke Telomoyo atau ke Gunung Telomoyo, kita nanti lewat lereng Merbabu. Ini pertigaannya itu kurang 200 meter lagi di depan itu pertigaannya. Untuk ke arah Telomoyo itu kurang sekitar 30 kiloan ya. Jadi kalau di map itu sekitar 1 jaman ya. Itu mungkin lama, mungkin karena tanjakan mungkin ya. Bukaannya ini bukan. Nah, kita kelewat, kita putar balik dulu. Kita putar balik dulu. Oke. Nah, ini kita
belok kiri ke arah lereng Merbabu. Jadi untuk ke arah lereng Merbabu nanti sekitar 17 kiloan. Untuk menuju Telomoyo, kita akan menyusuri jalan di atas pegunungan melalui jalan tol Kayangan yang unik dengan kastilnya. Jadi sekalian kita juga bisa dibuat sebagai destinasi wisata yang ikonik. Jadi ini sudah ada di Wonolelo ya. Nah itu di depan itu ada jalan bercabang. Ini kalau dari map kita ambil kiri nih ya. Ini ke tol Kayangan, kita langsung masuk aja. Nah sepertinya kalau kita masuk itu di depan kita itu kanan kirinya itu tanaman pertanian ya, punyanya petani sini tentunya. Untuk ke arah Telomoyo sendiri itu kurang 26 km ya. Jadi kalau kita naik motor itu kurang lebih ditempuh sekitar 45 menit. Nah ini di depan ini ada gerbang lagi, ini apa? Oh ini kita masuk Dusun Wonodadi ya. Di sini cuacanya dingin ya. Kita pelan-pelan aja karena jalanan sempit. Oke. Ini kita belok kiri. Ini kita ikuti map ya. Jadi kalau di map itu kurang sekitar 5 menit ya. Tapi ini arahnya kok arah pemukiman ini ya. Jadi kalau kita ke Bukit Kayangan, jadi kita masuk ke pemukiman dulu nanti sepertinya. Di depan kita itu ada musola itu. Jadi nanti setelah kita ke sini kita mau berhenti, mau mampir sebentar ya karena kita pengen tahu. Terus kita mau lanjut dan kita mau nanjak ke Telomoyo, ke Gunung Telomoyo. Jadi nanti karena ini sudah siang, jadi kita di sininya tuh tidak lama, mungkin hanya mampir aja. Ini kita terus nanjak ya jalanannya di sini ya. Jalanan di sini itu sempit. Jadi kalau misalkan di sini ada 2 mobil lewat itu kemungkinan susah itu untuk salipan. Tapi kalau untuk motor sih masih longgar. Kita ini nanjak ini. Ini sepertinya di sini sekarang ini musim panen ya. Ini di kanan kiri kita itu sepertinya tanaman kubis ya. Ya karena di daerah sini pegunungan ya. Jadi tanaman kubis itu cocok. Oke kita lanjut. Kita tinggal 4 menit lagi. Semangat. Nah itu di kanan kita itu pemandangan Gunung Merbabu kalau nggak salah ya, itu kelihatan. Cuma karena di sini dan sekarang pas kesini itu apa, kondisinya lagi berawan dan berkabut, jadi sayang ya gunungnya itu tidak kelihatan. Bukit Kayangan. Nah mungkin kita berhenti di sini dulu apa ya? Kita ambil footage drone nih, di sini kayaknya bagus ya. Di sini aja ya. Apa ke depan lagi, kita penasaran aja. Kita lanjut ke depan lagi, kita penasaran yang di depannya lagi guys. Oh ini di kiri kita ini tanaman cabai, juga ada cabai. Jadi di sini rata-rata tanamannya itu hortikultura ya. Wow, wah itu gunungnya. Oh kita berhenti di sini dulu aja, kita ngambil footage drone dulu dari sini. Atau lanjut ya? Piye? Oh ke depan lagi. Maju meneh. Oke maju ke depan lagi. Kita penasaran di depan. Tuh di depan itu ada Gunung Merbabu itu. Tuh Gunung Merbabu tingginya berapa ya? Jadi Gunung Merbabu itu tingginya sekitar 3186. Oh itu ada pintu masuknya. Mungkin kita mau masuk atau gimana ya? Ada loket pembayaran, gimana? Di depan itu ada loket pembayarannya. Enggak apa-apa wis. Kita bayar aja. Permisi, berapa Bu per orang? Per orangnya 10.500. Oke, nanti di atas itu ada apa ya? Ada spot foto pesona alam. Pesona alam, terus ada apa lagi? Yang benteng besar itu loh. Oh, di depan. Oke, siap-siap. Berapa lama ke atas? 200 meter. Oh, 200 meter. Oke, jadi ini aku udah beli tiket ya. Ini untuk tiketnya itu 10.000 per orang. Jadi kalau beli 2 itu 20.000. Itu ada tambahan
parkir 2000. Tadi kata mbaknya itu buat menuju gerbang yang khas itu. Gerbang Negeri Kayangan yang khas itu sekitar 200 meter lagi kata mbaknya. Kita cabut ini, kalau di map memang kurang 1 menitan ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke sini, yang mau ke Negeri Kayangan, jadi itu deket sekali dengan pemukiman warga ya, jadi nggak usah khawatir ya takut kemalaman atau apa. Nah itu udah kelihatan. Wah ini dia Negeri Kayangan, ada spot fotonya di sini. Lah ini buat apa namanya, kastilnya. Nah ini kastilnya di sini, menara kastil ini. Kita parkir, nggak apa-apa di sini, nggak apa-apa kak, ini kan kosong. Oke, kita parkir sini aja. Oke, yuk turun. Wow, keren banget pemandangannya. Tuh, lihat. Biasa sekali guys pemandangannya, ya ampun, ini di Menara Kayangan ya. Oh, di Istana Negeri Kayangan katanya ya. Ini pas belakang aku, ini kastelnya ya, kastelnya luar biasa banget. Nah sementara di depan ini itu ada tanaman kayak gini ya, tuh di depan aku itu ada kayak bukit gitu. Nah bukitnya itu ada tanaman-tanamannya, tanaman sayuran sih kebanyakan ya. Di situ ada ibu-ibu yang lagi panen kayaknya. Nah ini ya, di bawah ini ada petani-petani yang lagi panen. Ini semuanya ini ada tanaman sayuran guys gitu. Nah karena kalau misalnya dinamakan tol Kayangan kayak gitu ya, itu dikhawatirkan nanti itu ada kayak pedagang-pedagang yang melakukan jualan di pinggir-pinggir jalan ini, jadinya kan akan mengganggu ya kalau ada orang yang lewat. Akhirnya oleh pengelola tol Kayangan ini sendiri itu dibangunlah sebuah wisata ya, wisatanya adalah Istana Negeri Kayangan gitu. Nah ini bentengnya ya kan, ini bentengnya. Ini ternyata ada orang naik ke atas itu guys. Sekarang aku mau naik ke atas itu ya, sambil kayaknya kalau lihat itu enak. Oke, aku mau naik dari atas. Ini ada apa, tangganya dulu gitu. Wow, wih keren guys, keren sekali dari atas. Dari atas keren banget ya. Jadi bisa kelihatan kalau misalnya mau foto-foto itu bisa kelihatan banget pemandangan alamnya, dan udaranya juga masih segar banget, jadi enak banget ya di sini. Ada. Ini ada tempat foto juga. Oke, sekarang kita turun.
spot ini. Oke, akhirnya setelah aku menempuh perjalanan selama 26 kilo, akhirnya kita sudah sampai di Ngablak. Bisa kita lihat itu di depan. Itu adalah Gunung Telomoyo. Oh ya, sekarang ini jam 2 ya. Jadi tadi sempat istirahat dan makan karena sekarang hari Jumat. Dan tadi juga sekalian Jumatan. Jadi sampai sini juga kelihatan sore. Nah, di depan itu ada pertigaan, kita belok kiri aja, nanti 100 meter lagi itu kita sudah sampai di pos penjagaan ya. Jadi nanti di sana kita itu beli tiket. Untuk tiketnya kita kurang tahu, tapi menurut artikel itu harganya sekitar 15 ribuan ya, tapi nggak tahu itu benar atau enggak, tapi nanti kita cek lagi. Nah, untuk menuju ke puncak Telomoyo kalau kita lihat dari map itu sekitar 7,1 km. Jadi kisaran kita nanti itu sampai sana itu 20 menitan. Nah, karena Telomoyo ini gunung yang spesial, jadi kita nanti bisa nanjak dengan sepeda motor. Nah, ini di depan ini pertigaannya. Nah, mungkin ini ya. Kita belok kanan aja. Oh iya. Nah, jadi kalau kalian mau ke sini itu bisa menggunakan motor maupun mobil. Nah, tapi kalau misalkan kalian pakai mobil itu sayangnya mobilnya nggak bisa dibawa ke atas, jadi cuma bisa sampai di pos penjagaan depan itu atau pos pembelian tiket. Nah, mungkin ini ya. Nah, oh ya ini. Jadi parkirnya kalau pakai mobil jadi di sini. Jadi sebagai gantinya di sini itu disediakan jeep buat menanjak. Nah, ini kita masuk via dalangan. Nah, ini aku udah beli tiketnya, ini beli 2. Jadi benar ya, tiketnya satu itu harganya 15.000. Jadi kalau 2 itu 30.000. Dan tadi aku sempat konfirmasi lagi ya ke penjagaannya itu, ke penjaganya. Ternyata benar, jadi naiknya itu sekitaran 20 menitan. Jadi kalau menurut perhitungan itu mungkin kalau pakai motor itu benar 7 km. Jadi kita harus nanjak dulu ini. Jadi kita harus nanjak itu melewati perbukitan. Nanti di depan juga ada hutan pinus ya. Nah, ini kalau baru awal nanjak ini di kanan kiri kita ini masih lahan pertanian milik warga ya. Nah, untuk jalannya di sini sudah aspal ya. Jadi tapi sempit, makanya tadi kalau pakai mobil itu harus ditaruh di bawah, jadi tidak bisa dibawa ke atas. Oke. Ini kita belok ke kanan, ini ada tikungan. Jadi kalian kalau pakai motor kalau kesini tuh harus motor yang sehat ya, jangan sampai pakai motor yang bermasalah. Takutnya itu motornya tidak bisa nanjak karena ini jalannya penuh dengan tikungan dan tanjakan, dan jalannya juga sempit. Ini kita masih terus ini perjalanannya masih 17 menit lagi, ini masih kita sampai 3 menit. Ini aku motornya ini pakai Beat ya, jadi strong ini. Jadi karena motornya selalu terawat jadi strong. Nah, ini kita sudah disuguhi pemandangan kanan kiri ini, hutan pinus. Nah, tapi di jalan ini tidak ada pembatasnya ya. Jadi harus hati-hati kalau kalian lewat sini.
ini aku tetap hati-hati. Nah, jadi jalanan ini diaspal ya. Karena kalau menurut warga, atau tadi aku sempat bercerita dan sempat tanya, itu katanya itu di atas juga ada para layang ya. Jadi alasan utamanya jalan ini di aspal begitu, jadi buat memudahkan akses naik ke atas. Nah, ini jeepnya ini jadi kalau misalkan kalian bawa mobil, nah kalian bisa nyewa jeep di sini. Nah, untuk tarifnya kalau nggak salah ya, itu menurut artikel itu sebesar 600.000. Jalannya sudah mulai landai ya, landai menurun. Beda kalau tadi kan jalannya berliku, menanjak. Kalau sekarang ini sudah landai. Ini nggak tahu ya, ini karena mapnya mati. Ini sampai puncak ini berapa menit lagi? Tapi kalau menurut jam sih harusnya sampai puncak itu sekitaran 5 menitan. Kita ikuti jalan ini aja. Ini di depan ada tanjakan berbelok, kita harus hati-hati dan ditambah gas. Oke. Langitnya cerah ya sore hari ini. Tapi untuk melihat ke bawah atau ke pemandangan gunungnya itu terbatas ya, jadi tidak cerah, jadi kayak ada kabut-kabut dan berawan gitu. Ini yang bagian atas ini jalannya beda dengan yang di bawah tadi ya. Ini aspalnya agak halus ya, kalau yang di bagian atas ya. Kalau di bawah tadi kan agak bergelombang dan berlubang, kalau di atas ini malah halus. Nah, ini kita sepertinya sudah sampai di Telomoyo. Nah, itu pemandangan Gunung Merbabu. Kita ambil foto di sini. Kita berhenti dulu. Oke. Kita foto neng dia. Berarti kene ae sik. Nah, itu kayak Gunung Merbabu. Gunung Merapi ndek ngono gak ketok. Oh, puncak ya. Oke, karena takut sore kita ke puncak dulu ya, jadi biar tahu semuanya, maksudnya tahu jalan-jalannya. Nanti kita tetap ke bawah situ, kita ke puncak dulu karena penasaran nih di puncak ini seperti apa. Nah, kalau di atas ini sudah ada pembatasnya ya. Ini pembangunannya itu lebih bagus ya di bawah. Bisa dilihat dari aspalnya sama pembatasnya. Tadi itu di kiri itu Gunung Merbabu ya. Jadi salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah. Gunung tertinggi, nggak tahu tapi ketingginya nomor berapa. Yang jelas itu termasuk gunung tinggi tertinggi. Kita belok lagi, ini menanjak lagi. Nah, itu di depan itu ada pemandangan gunung lagi. Itu gunung apa itu namanya? Kita ke puncak dulu. Jalannya berbelok ini, menanjak ke atas ini harus hati-hati kita ini. Menanjak menikung ke atas. Dan di depan itu seperti ada apa saung ya? Kayak iki jenenge apa? Ini saung ya. Dan ini sepertinya, oh,
bagusan di bawah tadi pemandangannya daripada di atas ya. Dan ini yang aku bilang tadi, ini ada para layang bergeletakan nih. Ini para layangnya. Mungkin kalau para layang mungkin di puncak ya. Dan ini dia. Semakin menanjak ya. Ada jeep lagi, harus hati-hati. Dan di depan ada orang lagi ini. Kita lihat dari sini. Bisa kita lihat pemandangan di bawah. Oh, ini puncaknya. Puncaknya kan ada towernya. Jadi kayaknya yang kalau buat foto itu tadi yang pot pertama. Kita tanya orang dulu aja. Pak, permisi Pak. Puncaknya ini sebelah mana ya? Ini ya Pak. Sudah ini sudah puncak ya? Masih minggat Mas. Oh, masih ke atas masih bisa? Oke. Oke, kata orang tadi ke atas masih bisa. Kita lanjut lagi terus telusuri dan mengeksplor karena penasaran, mengeksplor Gunung Telomoyo. Telomoyo ya, bukan telo goreng. Kayaknya seperti ini. Kayaknya ini punya. Soalnya ini ada parkiran jeep-jeep nih. Kayaknya ini puncaknya. Oh, ini puncaknya. Oke, jadi puncaknya seperti ini. Jadi di atas itu ada tower, ada tempat makan di puncaknya. Oke, kita ke bawah lagi saja. Jadi ternyata puncaknya itu kayak rest area dan ada beberapa tempat tower radio, pemancar radio. Oke, kita ke bawah lagi aja. Soalnya yang bagus di bawah tadi itu. Gunung Telomoyo memiliki ketinggian 1894 mdpl yang merupakan gunung berapi berbentuk strato yang belum pernah tercatat meletus. Gunung ini terletak di antara perbatasan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang. Jadi sekarang ini aku lagi ada di spot favoritnya ya orang-orang pengunjung datang di sini, karena di sini kita bisa ngelihat gunung ya. Ada 7 gunung yang kita bisa lihat dari puncak Telomoyo guys. Ini aku tunjukkan ke kalian ya. Semoga-moga aku nggak salah ya. Jadi ini di depan aku ini ada Gunung Merapi ya. Nah di situ ini setelah Gunung Merapi. Nah ini guys yang kecil ini, tapi sebenarnya gede sih ini ya, nggak kecil. Tapi kalau dari kelihatan kamera itu kecil. Ini ada Gunung Sindoro. Terus di bawahnya lagi, aduh sayang lagi kabutnya. Ini ada Gunung Andong di sini. Nah. Oke, nah ini yang tinggi sendiri ini ada Gunung Merbabu ya. Kalau nggak salah itu ketinggiannya sekitar 3.300 lebih ya. Aku pastinya nggak tahu sih. Pokoknya ini adalah gunung tertinggi yang di Jawa Tengah. Ini ada Gunung Merbabu. Banyak orang yang sudah kesini juga gitu ya, summit ke atas gitu. Aku ngebayangin kalau dari sini tuh tinggi banget ya. Bisa berapa lama ya?
bisa nanjak ke situ ya, atau trekking ke situ pasti ya lumayan pakai tenaganya ekstra gitu ya. Nah terus guys, ini di bawah-bawahnya situ ya, mungkin di kamera tuh nggak kelihatan ya. Jadi uniknya di sini itu ya, setiap kubangan Dina ini tuh ada desa, ini ada desa, ini ada desa. Terus di Merapi, daerah Merapi juga sih, ini juga ada desa, sini ada desa, ini juga ada desa, terus ini juga ada desa gitu. Tapi sayangnya karena mungkin mata kamera nggak bisa ngelihat sejeli dengan mata telanjang karena kena efek-efek cahaya dan lain-lain. Nah ini mungkin aku tunjukin aja ke kalian dari atas ya, kalau semoga ini bisa ya. Ini mas aku lagi setting-setting drone untuk nunjukin. Nah oke, langsung aja ini aku tunjukin ke kalian, ini dia. Summary ya, jadi kesimpulannya ini worth it sih untuk didatangi, apalagi untuk para bikers ya yang senang-senang touring. Itu pasti enak banget, kita bisa touring di daerah pegunungan, bawa motor bisa naik, motor aku tadi Beat itu masih oke kok buat naik, buat nanjak itu gak bengek ya, jadi masih nggak berat gitu. Terus habis itu tadi kalau aku dari Yogyakarta itu aku untuk kendaraan ya, untuk nah terus untuk bensin ya, untuk bensin atau bahan bakar tadi aku dari Jogja itu cuma sekitar ngisi 25.000 dan itu kayaknya udah habis ya. Jadi jaraknya kalau dari pusat kota itu sekitar 46 kilo ya, sekitar 46 kilo, jarak tempuhnya sekitar 2 jam. Oke, itu sih kalau dari aku ya.